Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikramuddin dengan stambuk Q1A11946. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakterisasi enzim selulase ekstra kasar dari bakteri yang diisolasi dari limbah rumput laut. Enzim selulase adalah suatu sistem enzim yang terdiri atas 3 tipe enzim utama, yaitu kompleks endo beta 1,4 glukanase, kompleks ekso beta 1,4 glukanase, dan beta 1,4 glukosidase atau selobiase. Selanjutnya, Kulp 1984 menambahkan bahwa enzim selulase adalah enzim yang dapat menghidrolisis selulosa dengan memutus ikatan glikosidik beta 1,4 dalam selulosa. Seledokterin, selobiosa, dan turunan selulosa lainnya menjadi gula sederhana atau glukosa. Selain dalam bidang industri, pemanfaatan enzim selulase dari bakteri dapat memberikan solusi dalam masalah pencemaran, yakni mengurangi jumlah limbah selulosa seperti rumput laut, serta dapat menjadi nilai tambah terhadap pemanfaatan limbah rumput laut tersebut. Pada akhirnya, beberapa isolat bakteri memiliki aktivitas selulase ekstraseluler, salah satunya isolat PMP 0126W, berhasil diisolasi dari pengolahan limbah agar-agar rumput laut dari daerah Pemaung Peuk, Subang, Jawa Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memproduksi dan mengkarakterisasi enzim selulase dari isolat bakteri PMP 0126W. Produksi enzim selulase dilakukan dengan kondisi dan tahapan yang sama, dengan penentuan waktu optimum enzim. Enzim selulase dipanen pada hari optimum aktivitas selulase tertinggi. Enzim selulase ekstra kasar dipisahkan dari pelek bakteri dengan sentrifugasi 10.000 kali gravitasi selama 15 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian, enzim selulase dikarakterisasi meliputi pH optimum menggunakan buffer asetat pH 3-5, sifat fosfat pH 5-7, dan tris HCl pH 7-9. Selain itu juga dilakukan karakterisasi suhu optimum 20-90 derajat Celcius. Pengaruh ion logam, substrat spesifik. Pengukuran enzim dilakukan dengan metode pengukuran enzim untuk penentuan waktu optimum aktivitas enzim selulase. Isolat PMP 0126W merupakan salah satu isolat koleksi dari BBP4BKP yang diisolasi dari limbah pengolahan rumput laut menjadi agar-agar di daerah Pemaung Peuk, Garut, Jawa Barat. Secara morfologi, isolat ini memiliki bentuk koloni putih. Isolat PMP 0126W diketahui memiliki aktivitas selulase yang terlihat dari uji kualitatif bakteri pada media agar yang mengandung media CMC 1%. Setelah dilakukan inkubasi selama 5 hari, terbentuk zona bening di sekitar koloni bakteri. Berdasarkan hasil pengukuran indeks selulolitik yang di sekitar dihasilkan sebesar 0,8. Menurut Hankin dan Anagnostakis 1997, luas zona bening yang dihasilkan bergantung pada konsentrasi CMC dan agar-agar yang digunakan. Semakin banyak CMC dan agar-agar yang diberikan, maka akan menyebabkan pori-pori mengecil sehingga enzim selulase yang disekresikan lebih sulit melewati pori-pori tersebut dan mengakibatkan terhambatnya proses degradasi. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa dilakukan karakterisasi yang meliputi pH optimum, suhu optimum, pengaruh ion logam, dan substrat spesifik. Dapat dilihat pada gambar 1, karakterisasi yang meliputi pH optimum. Setiap isolat bakteri memiliki karakteristik pH dan suhu optimum yang berbeda. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH karena sifat ionik gugus karboksil dan gugus amino mudah dipengaruhi oleh pH. Sehingga apabila terjadi perubahan pH, maka akan menyebabkan denaturasi enzim dan menghilangkan aktivitas enzim. Enzim selulase PMP 0126W ekstra kasar menghasilkan aktivitas optimum pada buffer asetat 0,05 milimolar, pH 5 dengan aktivitas selulase masing-masing 0,128 unit per mil. Gambar 1. Daya katalis enzim akan menjadi rendah maupun tinggi karena terjadinya denaturasi protein. Enzim mempunyai gugus aktif yang bermuatan positif dan negatif.
Aktivitas enzim akan optimum jika terdapat keseimbangan antara dua muatannya. Pada keadaan asam, muatannya cenderung positif dan pada keadaan basa, muatannya cenderung negatif, sehingga aktivitas enzimnya menjadi berkurang dan bahkan menjadi tidak aktif. Dapat dilihat pada gambar 2, karakterisasi yang meliputi suhu optimum. Selain pH, suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim selulase. Maka selanjutnya dilakukan pengujian karakterisasi suhu untuk mencari suhu optimum. Suhu optimum yaitu suhu yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan kecepatan paling besar. Bila suhu yang digunakan menjadi suhu optimum, akan terjadi kerusakan struktur enzim. Diketahui bahwa suhu optimum aktivitas selulase PMP 0126W yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, menghasilkan aktivitas enzim sebesar 0,068 unit per mil. Dapat dilihat pada gambar 3, karakterisasi yang meliputi pengaruh ion logam. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh isolat PMP 0126W. Diketahui bahwa aktivitas enzim selulase dapat meningkat pada penambahan ion logam 5 milimolar dari Ca, C12 dan Fe, C13 dan menurun akibat penambahan 10 milimolar. ion logam. Zn C12 secara berturut-turut menghasilkan aktivitas sebesar 0,85 unit per mil. 0,079 Unit per mil. dan 0,042 Unit per mil. jika dibandingkan dengan aktivitas selulase kontrol sebesar 0,064 Unit per mil. gambar 6. Chopes 1987 menyatakan bahwa ion Ca2+ merupakan modelator positif yang menyebabkan perubahan konformasi sisi katalik enzim yang akan mempermudah interaksi antar enzim dengan substrat sehingga meningkatkan aktivitas katalik. Dapat dilihat pada gambar 4, karakterisasi yang meliputi substrat spesifik. Uji aktivitas enzim selulase pada berbagai substrat. Diketahui bahwa enzim selulase yang dihasilkan oleh PMP 0126W dapat menghidrolisis substrat limbah rumput laut. Dari limbah pameng peuk, NaOH 6% dengan aktivitas tertinggi sebesar 0,273 Unit per mil. limbah tersebut dilakukan delignifikasi dengan basa NaOH 6%. Proses delignifikasi merupakan suatu proses dalam menghilangkan lignin dari lignoselulosa yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia asam atau basa. Akan tetapi, limbah agar diperlukan awal dengan asam pekat H2SO4 1%. Aktivitas selulase hanya sebesar 0,048. Unit per mil. Substrat CMC merupakan substrat selulosa murni yang terbentuk amorphous sehingga aktivitas enzim selulosa pada substrat CMC merupakan aktivitas enzim endo 1,4 beta glukanase, di mana enzim ini bekerja pada rantai dalam CMC menghasilkan oligosakarida atau rantai selulosa yang lebih pendek. CMC yang digunakan pada pengujian terbagi menjadi dua, yaitu CMC murni dan CMC teknis, di mana aktivitas enzim selulase pada CMC murni lebih besar, yaitu sebesar 0,157 Unit per mil. dibanding dengan aktivitas selulosa pada CMC teknis sebesar 0,153. Unit per mil. Pada substrat avisel yang merupakan substrat selulosa yang berbentuk kristal, aktivitas selulosa yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu sebesar 0,087 Unit per mil. Hal ini menunjukkan bahwa enzim selulase yang dihasilkan oleh isolat PMP 0126W memiliki aktivitas enzim ekso 1,4 beta glukanase yang memotong ujung rantai olisakarida menjadi selobiosa, yaitu dua molekul glukosa yang berikatan secara beta 1,4 glikosidik. Mulcahy 1996 menambahkan bahwa bakteri pendegradasi selulosa baik aerob atau anaerob cenderung untuk mendegradasi selulosa kristalin karena degradasi biasanya dilakukan lebih dari satu enzim selulase. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.